Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu bersemangat di dalam Tuhan, bersukacita dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Allah yang kudus dan benar, pencipta langit dan bumi ini. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Sungguh ini merupakan kesempatan dan anugerah yang indah. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, berikan pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Wahyu pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Wahyu 9 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat yang paling indah yang kita terima dari Tuhan adalah kesempatan untuk bertobat. Bagi kita yang mengerti akan hal ini, maka kesempatan itu akan sangat kita hargai dan tidak akan kita sia-siakan. Tapi berbeda dengan itu, bagi orang bebal, berkat yang terindah itu tidak ditanggapi dengan sikap pertobatan. Malah justru semakin berbuat dosa dan semakin menjauh dari Tuhan. Bahkan ketika kesempatan untuk bertobat itu masih ada, orang yang bebal malah memilih mati daripada bertobat. Dalam Wahyu pasal 9 tertulis tentang ditiupnya sangkakala yang kelima dan keenam, dan terjadi bencana dan malapetaka yang melanda bumi, yang menelan banyak sekali jiwa manusia. Dalam peristiwa yang mengikuti sangkakala kelima, di masa-masa kesakitan akibat serangan belalang-belalang, yaitu roh-roh jahat, orang-orang akan mencari maut tapi tidak menemukannya. Mereka ingin mati tapi maut lari dari mereka. Siapa orang-orang yang mencari maut ini? Tidak lain adalah mereka yang hidup dalam dosa dan kejahatan. Dan kita perhatikan di sini bahwa terhadap penderitaan, orang bebal atau orang jahat tidak memandangnya sebagai suatu teguran dan panggilan agar bertobat. Mereka tidak mau bertobat, malah ingin mati. Padahal situasi yang mereka alami merupakan cara yang dipakai di akhir zaman untuk menyadarkan mereka dari dosa, untuk membuat mereka berbalik kepada Tuhan. Kita ingat di sini saudara bahwa bencana demi bencana yang terjadi, malapetaka demi malapetaka, hukuman demi hukuman atas bumi di kitab Wahyu ini merupakan cara terakhir dari Tuhan untuk membuat manusia yang bebal dan jahat kembali sadar dan bertobat. Tapi pilihan tetap ada pada setiap orang. Pilihan ada pada manusia. Karena tiap orang diberi kehendak bebas untuk memilih apa yang ia mau lakukan. Entah terus-menerus hidup dalam dosa atau bertobat mengikuti kehendak Tuhan. Kita perhatikan saudara di ayat yang ke-20. Di situ tertulis, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Apa yang dinyatakan di sini menunjukkan bahwa kesempatan hidup sebenarnya masih diberikan. Malapetaka tidak merenggut nyawa, dan pintu pertobatan masih terbuka. Tapi anehnya saudara, masih juga tidak mau bertobat dari dosa. Sikap ini merupakan tragedi yang melebihi malapetaka yang terjadi. Kenapa saudara? Karena diberi kesempatan, tapi disia-siakan. Inilah tragedi karena pilihan diri sendiri. Seharusnya selamat tapi malah binasa karena pilihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih baik bertobat sebelum selesai
yaitu sebelum mati, daripada mati tanpa pertobatan. Bertobat yang terbaik adalah secepat mungkin, selagi kita masih muda. Tapi kalaupun ada di antara kita yang sudah tua baru bertobat, tidak apa-apa saudara. Bersyukur karena kita memilih untuk bertobat, dan masih ada waktu dan kesempatan sehingga bisa kembali ke jalan yang benar. Yang disayangkan adalah kalau ada orang yang belum bertobat juga, meskipun sudah berulang kali mendengar, berulang kali melihat dan mengalami berbagai teguran dari Tuhan. Jangan bangga kalau hampir bertobat, sebab hampir bertobat itu artinya tidak bertobat, dan ujungnya adalah kebinasaan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, selama pintu kemurahan Tuhan dibukakan bagi kita, jangan tutup mata rohani kita. Selagi belas kasih Tuhan disediakan, jangan kita berpaling muka. Dalam Matius 3 ayat yang kedua tertulis, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Mari kita lembutkan hati dan rendahkan diri, bertobat di hadapan Tuhan, hidup menuruti kehendak-Nya, tidak lagi menuruti keinginan kita sendiri. Hidup bukan dalam pimpinan kedagingan, tapi hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bertobat itu indah saudara. Rahmat-Nya dicurahkan bagi kita, keselamatan dilimpahkan, dan kehidupan kekal diberikan buat setiap kita yang mau percaya, bertobat dan hidup dalam iman kepadanya. Mari kita berdoa saudara. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu, karena firman-Mu memberikan kami kekuatan, sukacita, pengertian, dan menuntun kami senantiasa. Kami menyadari bahwa Tuhan selalu memberikan kepada kami kesempatan untuk bertobat. Dan kesempatan untuk bertobat merupakan berkat yang terindah yang Tuhan sediakan bagi kami. Karena di dalamnya ada berkat, ada keselamatan, ada kehidupan yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami oleh kuasa darah-Mu. Karya penebusan-Mu menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami selalu ya Roh Kudus, supaya kami terus hidup dalam kebenaran-Mu, menghasilkan buah-buah pertobatan. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan dan permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan pertolongan-Mu, melimpahkan kekuatan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.